Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 metode numerik akan menjelaskan materi tentang Newton-Raphson. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Baradipa Wirpati Jimbaran dengan NIM 123370104. Perkenalkan, saya Astri Priscilla Sapitri dengan NIM 123370101. Perkenalkan, nama saya Syakila Ramadina dengan NIM 123370103. Perkenalkan, saya Yulia Mardiani Putri dengan NIM 123370116. Perkenalkan, nama saya Nabila Aliasa Fadila dengan NIM 123370084. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami mengenai metode Newton-Raphson. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi, efektif untuk persamaan aljabar nonlinear. Dapat dikatakan asumsinya kita harus mempunyai fx yang kontinu dan mengetahui bentuk turunan pertamanya. Dan yang kedua, kita harus mempunyai tebakan awalnya. Dan yang terpenting, turunan yang ada di titik tersebut tidak boleh bernilai sama dengan 0. Kenapa? Jika bernilai sama dengan 0, maka kita tidak bisa menebak akar dari turunannya. Sebelum melakukan tebakan, metode Newton-Raphson menggunakan informasi dari fungsi dan turunannya yang ada di titik tersebut untuk mendapatkan tebakan yang baik. Jika dilihat dari ilustrasi grafisnya, metode ini akan membuat garis singgung seperti yang ada di foto, yaitu f-aksen X yang membuat garis singgung, lalu dia akan terekstrapolasi atau tertarik ke bawah lalu memotong sumbu X. Saat berpotongan dengan sumbu X, di titik itulah tebakan akar pertamanya. Hal tersebut akan terjadi berulang hingga mendekati nilai yang sebenarnya. Dapat diperhatikan teman-teman soal berikut. Misalnya kita berikan tebakan awal dari suatu fungsi X sama dengan 0. Dan pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan estimasi terbaik untuk XI plus 1? Nah, kita di sini mengikuti teorema Taylor-nya bahwa f dari x plus h itu sebenarnya nilainya mendekati fx plus f aksen x dikali h. Nah, h itu siapa? Dapatkan h sedemikian hingga f dari x plus h sama dengan 0. Jadi dapatkan h sehingga f x plus h sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan h itu mendekati nilai fx per f aksen x. Nah, nilai h sendiri adalah satu data ya. Jadi H sendiri adalah XI plus 1 min XI atau XI min XI plus 1. Jadinya kita bisa nulis XI plus 1 sama dengan XI min F XI per F aksen XI. Jadi kita dapat rumus seperti ini. Sehingga kalau untuk Newton-Raphson kita bisa tetapkan bahwa pola untuk setiap iterasinya kita mencari titik tebakan lanjutannya itu dengan formula ini. Jadi titik awal dikurangkan fungsinya dibagi turunannya. Ini kalau kalian menjalankan di program MATLAB misalkan atau di Python. Pertama harus punya asumsinya dulu. Fx-nya ada, kemudian turunannya, kemudian titiknya, dan dipastikan turunannya tidak bernilai 0. Baru dijalankan iterasinya. Untuk I-nya ya 0. Iterasinya 0 sampai ke N atau berapa? Ini fpx. Nah, adalah 3x kuadrat min 6x. Dari mana? Ya dari sini diturunkan 3x kuadrat min 6x. Nah, kemudian program labnya adalah misal kalian pilih x sama dengan 4, maka kita jalankan. Misalkan iterasinya kalian lakukan sampai 5. Jadi kalian tulis untuk I 1 sampai 5. X-nya adalah x awal dikurangkan fungsi dibagi turunannya. Ini kalau dijalankan di program, kalau mengikuti pola seperti pola aslinya. Nah, ini merupakan contoh yang tidak menggunakan program. Misalkan Anda memiliki fungsi x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus x min 3. Dengan x0-nya 4, dengan turunannya 3x pangkat 2 min 4x plus 1. Maka literasi yang pertama, yaitu x1 sama dengan x0, dikurangi fx0 per f aksen x0. Nah, dengan jawaban yang 4 dikurangi 3 per 33 sama dengan 3. Oke, literasi yang kedua, yaitu x2 sama dengan, nah ingat jangan memakai x0 lagi, tapi memakai x1 minus fx1 per f aksen x1. Ya, hasilnya 3 min 9 per 16 sama dengan 2,4375 hingga seterusnya dengan hasil 2,2130. Ini adalah grafik yang sudah kita hitungkan.
Bisa kita lihat akarnya berada di 2, sekian. Sekarang kita bisa lanjut ke tabulasinya. Karena tadi sampai literasi yang ketiga, sekarang sampai literasi yang keempat. Di sini terlihat dengan SK atau awalnya 4, dengan evaluasi fungsi SK-nya 33, dengan turunannya 33, dan didapatkan hasilnya 3. Serta yang didapatkan dari selisihnya yaitu 4 dikurang 3 yaitu 1. Maka seterusnya sampai dengan hasil 0,0010. Kapan hasil hitungan Newton-Raphson bisa dikatakan konvergen? Bisa dikatakan konvergen dengan X0-nya mendekati yaitu C. Misalkan f aksen X dan f double aksen X kontinu di X, yang dimana X itu merupakan tebakan dan R adalah akar aslinya. Dan f R itu 0, jika f aksen R tidak sama dengan 0, maka terdapat delta kurang dari 0. Sehingga selisih dari kita dapatkan X0 dikurang R yaitu kurang dari C. Dengan C 1/2 max f double aksen X per min f aksen X. Jadi C merupakan nilai yang bisa jadi patokan untuk hasilnya konvergen atau tidak. Nah, jadi saat tebakan cukup dekat ke arah akar fungsi, maka hasil dari metode Newton tersebut dijamin konvergen secara kuadratik. Apa sih konvergen secara kuadratik ini? Konvergen secara kuadratik berarti banyaknya angka yang tepat muncul berulang pada setiap iterasi. Metode Newton-Raphson ini tentunya juga memiliki kekurangan. Jika tebakan awal akar jauh dari nilai akar sebenarnya, hasil perhitungan metode Newton-Raphson tidak bisa konvergen. Metode Newton-Raphson konvergen secara linear pada fungsi yang berakar ganda, atau fr sama dengan f aksen r sama dengan r. Pada kasus seperti itu, modifikasi algoritma akan diperlukan untuk mendapatkan konvergen kuadratik. Nah, berikut ada beberapa contoh kasus di mana pada kasus-kasus ini tidak dapat digunakannya metode Newton-Raphson. Kasus pertama, dia berulang. Misal, ketika ada X0, dibuat garis singgungnya ke X1, kemudian ditarik fungsinya ke X2. Kemudian ditarik ke fungsinya bertemu dengan X1 lagi. Jadi, dia berulang, tidak mendekati ke akar sebenarnya. Nah, contoh yang berikutnya yaitu terjadi pada kasus ini di mana saat adanya X0 bertemu dengan fungsinya, ditarik tangannya akan menemukan X1 dan ditarik lagi akan menemukan X2 hingga seterusnya. Jadi pada kasus ini tidak menemukan hasil yang konvergen, jadi dia hanya bolak-balik saja. Kemudian, contoh pada kasus ketiga. Semakin menjauh, karena ini akarnya multiple. Jadi, dia misalkan ada X0, tebak jatuh ke X1, X1 ditebak jatuh ke X2, tidak konvergen ke titik yang kita inginkan. Pada kasus ini, di mana kasus ini itu hasilnya itu datar, tidak memotong sumbu X karena pada fungsi yang diberikan itu tidak memiliki akar. Baiklah, sekian video dari kami mengenai penjelasan tentang metode Newton-Raphson. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat dimengerti. Bye-bye.